Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, hari ini semua adik-adik bergembira, bersukacita. Yang pasti kalian semua anak-anak Tuhan rajin datang ke sekolah minggu. Nah, hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini, sehingga hari ini kita bisa datang untuk berkumpul walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah mau bergembira? Bersukacita? Wah, semua senyum dulu. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Nah, ayo kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, semua bersukacita ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik kita akan berdoa ya untuk memulai ibadah kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, berkati kami di dalam ibadah ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar anak-anak-Mu dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi ya. Kita akan menyanyi duduk senang, berjalan senang. Tentu adik-adik di mana-mana pasti senang ya kita nyanyikan pujian ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Satu minggu Tuhan sudah berkati kita. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo sebelum dengar cerita firman Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, biar Roh Kudus bekerja sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Tuhan Yesus berkati Lausu Eni sehingga boleh bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar dari cerita firman Tuhan satu tokoh Alkitab di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Siapakah itu? Ya, Saul. Kita dengar ceritanya ya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Apa yang dilakukan Raja Saul ketika melihat orang Israel satu persatu meninggalkan dia, sedangkan orang Filistin sangat banyak sudah dekat dengan dia. Tapi Raja Saul udah ingat pesannya Tuhan lewat Samuel. Kita lihat pesannya Tuhan lewat Samuel di 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ini kan sudah hari ke-7, tapi Saul berpikir bagaimana ini? Samuel belum datang, sudah hari ke-7. Mana itu orang Israel lagi sudah pergi meninggalkan saya. Yang ada di sini temani saya cuma sisa sedikit. Jadi Saul akhirnya apa? Kita lihat di 1 Samuel pasal 13 di ayatnya yang ke-9. Di situ akhirnya Saul berkata apa? Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran. Akhirnya apa? Ternyata Saul tidak sabar. Saul tidak taat. Dia tidak ikut perintah Tuhan untuk menunggu Samuel. Saul mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban keselamatan sama korban bakaran untuk Tuhan. Akhirnya begitu selesai Saul membakar korban bakaran, dan tidak lama kemudian ternyata Samuel datang dan Samuel menegur dia. Apa yang telah kau perbuat? Dan ternyata apa? Saul tidak apa? Begitu Saul ditegur, dia beralasan. Dia bilang, rakyat sudah pergi tinggalkan saya. Terus kau lama sekali datang. Jadinya orang Filistin juga sudah berkumpul banyak sekali. Jadinya sudah dalam bahaya ini. Bagaimana? Sedang saya belum mempersembahkan korban. Jadi akhirnya saya mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dari kejadian di Gilgal ini ada 3 kesalahan yang dilakukan Saul. Yang pertama tuh Saul pintar beralasan. Siapa di sini yang pintar beralasan? Kalau ditegur banyak alasannya. Seperti Saul ini, begitu ditegur dia tidak menerima teguran itu, tapi dia beralasan. Itu karena orang Israel sudah meninggalkan saya, karena Samuel lama tidak akan datang, karena orang Filistin sudah banyak berkumpul, saya kan jadi takut. Terus yang kedua apa? Yang kedua, Saul dikuasai oleh ketakutan. Saul dikuasai oleh keadaan, di mana dia lihat, keadaan sudah tidak beres ini, sudah banyak orang Filistin berkumpul, bagaimana ini? Sedangkan saya belum minta pertolongan dari Tuhan, saya belum kasih persembahan kepada Tuhan. Jadi dia berpikir dengan logikanya dia tidak menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, Saul menganggap Tuhan seperti mainan. Ketika dia mempersembahkan korban, dia hanya ingin memakai Tuhan untuk memberkati pasukannya, sehingga dengan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, itu alat untuk supaya prajuritnya semangat. Kita sudah kasih persembahan ini kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Begitu yang Saul pikir, sehingga dia memaksakan diri, walaupun Samuel belum datang, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Terus belajar dari kesalahan Saul, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan menjadi anak yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Kita akan gagal jika mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti menaati Dia dan menjalankan kehendaknya. Mengandalkan Tuhan dimulai dengan berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita mau apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang kita lakukan. Kita mau jadi anak yang taat,
yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Ya, kita sama-sama buka ya. Amsal pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Ya. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Cerita hari ini bagaimana Saul. Saul tidak taat, jadinya apa? Jadinya dia terima apa? Dia terima hukuman. Nah, hukumannya apa? Keturunannya tidak meneruskan kerajaannya, keturunannya tidak menjadi raja berikutnya. Tuhan sudah memilih raja yang lain karena Saul tidak taat. Ya, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu rindu untuk melakukan semua perintah Tuhan dan apa? Dan mau menunggu sesuai dengan waktu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kegagalan Saul. Tuhan Yesus, tolong kami agar sungguh kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang boleh menantikan waktu Tuhan dalam apapun juga dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, sungguh Tuhan, ajar kami sehingga kami boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan tolong kami, ajari kami untuk boleh senantiasa bergantung kepada Tuhan. Serta pimpin kami senantiasa agar sungguh-sungguh Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang boleh taat, boleh setia menantikan waktu Tuhan. Nah, ingat, Tuhan tidak menunggu, Tuhan tidak mengharapkan persembahan kita. Tuhan cuma mau kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Sampai di sini, dadah.